banyak dari kita nih seneng banget kan makan enak buat nutup hari. Tapi, pernah kepikiran nggak sih, daging merah yang kita makan pas udah malam banget itu beneran baik nggak buat badan kita? Nah, para ahli kesehatan, ahli gizi, sama ilmuwan tidur makin sering nih nanyain kebiasaan ini. Kata mereka, ada banyak bukti kalau waktu makan, apalagi makanan kayak daging merah, itu penting banget buat kesehatan kita secara keseluruhan. Badan kita tuh punya jam internal, namanya ritme sirkadian, yang ngatur banyak hal, termasuk pencernaan. Pas malam datang, sistem pencernaan kita otomatis jadi lebih lambat, siap-siap buat istirahat dan perbaikan. Makan makanan yang berat, banyak protein dan lemak kayak daging merah pas sistem lagi mau istirahat tuh. Ibaratnya kayak nyuruh karyawan pabrik yang baru aja kelar kerja buat lembur berat lagi. Ilmu pengetahuan modern ngasih alasan yang jelas kenapa kita mesti hati-hati. Penelitian udah nunjukin gimana metabolisme, produksi enzim, dan gerakan usus kita beda-beda di jam yang beda. Jadi kita makin ngerti gimana badan kita ngolah makanan. Yuk, kita ngomongin soal daging sapi, kambing, apalagi kalau dimakannya pas udah larut malam. Masalah utama daging merah kalau dimakan malam-malam itu ya, dicernanya lama banget. Beda sama karbohidrat simple atau protein ringan kayak ikan atau dada ayam, daging merah itu makanan yang rumit. Isinya padat protein sama lemak, yang butuh waktu dan tenaga ekstra dari pencernaan kita buat dipecah. Pas malam tiba, metabolisme badan kita otomatis melambat. Ini bagian dari ritme sirkadian kita, jam biologis internal yang ngatur siklus tidur bangun dan fungsi tubuh lainnya, termasuk pencernaan. Nah, kalau kita makan daging merah banyak-banyak pas lagi begini, sama aja kayak maksa pencernaan kita kerja lembur pas dia lagi mau istirahat. Jadinya, makanan diem di perut dan usus kita lebih lama dibanding kalau kita makannya pas siang. Perjalanan steak yang kamu makan malam-malam itu nggak cuma bikin pencernaan kerja keras. Efeknya bisa nyelip diam-diam ke kamar tidurmu, langsung ganggu kualitas dan lamanya tidurmu. Pas badan lagi sibuk nyerna daging merah yang berat, susah buat masuk ke fase tidur nyak yang bikin seger. Pencernaan itu kan proses aktif, butuh energi dan aliran darah ke perut. Aktivitas internal ini bisa bikin suhu badan agak naik dan badan jadi lebih bangun pas kita lagi mau tidur. Jadinya, bukannya fokus benerin sel, ngatur memori dan kerjaan penting lainnya pas tidur, badan malah sibuk ngurusin steak itu. Belum lagi, rasa nggak nyaman gara-gara pencernaan lambat. Kayak kembung, banyak gas, dan asam lambung naik yang tadi kita bahas, itu ganggu tidur banget. Susah kan cari posisi tidur enak kalau perut rasanya kayak balon mau meledak atau dada panas gara-gara asam lambung. Sensasi fisik ini bisa bikin kita guling-guling, sering kebangun, dan tidur jadi nggak nyenyak. Ngerti kenapa makan daging merah malam-malam itu nggak bagus sih satu hal. Tapi ngubah kebiasaan makan itu beda lagi ceritanya. Butuh usaha sadar dan cara-cara yang praktis. Salah satu langkah awal yang paling ampuh itu ngerencanain makanan. Kalau kamu ngerencanain makan malam seminggu, kamu bisa sengaja jadwalin makan daging merah lebih awal, atau pas hari kamu makannya lebih cepat. Cara penting lainnya, kurangin pelan-pelan frekuensi dan porsi daging merah pas makan malam, kalau kamu biasa makan itu. Penting banget buat nyoba sumber protein lain buat makan malam. Ikan, kayak salmon atau cod, itu pilihan bagus banget. Proteinnya banyak, lemaknya sehat, tapi dicernanya jauh lebih cepat dari daging merah. Daging unggas, kayak dada ayam atau kalkun, kalau bisa tanpa kulit ya, juga pilihan yang lebih ringan. Buat malam-malam yang pengen makan nabati, cobain deh kacang-kacangan, lentil, buncis, kacang merah, tahu, atau tempe. Jadi, ganti kebiasaan makan daging merah malam-malam itu bukan berarti makan malammu jadi hambar atau ngebosenin lo. Malah, ini buka dunia kuliner baru yang lebih ringan, tapi tetap ngenyangin, dan badanmu pasti seneng pas mau tidur. Salah satu pilihan pengganti yang oke banget itu daging unggas. Dada ayam panggang, dibumbuin rempah kayak rosemary dan thyme, ditemenin asparagus kukus sama quinoa, itu sumber protein lengkap yang jauh lebih enteng buat pencernaan dibanding steak sirloin yang berat. Makanan laut juga jagoan buat makan malam. Berek time 05.
Ikan kayak salmon, cod, nila, atau makarel, itu masaknya cepet dan dicernanya juga lumayan cepet. Buat yang mau coba pilihan nabati atau cuma pengen nambahin menu vegetarian, pilihannya banyak dan seru-seru. Sup lentil, ini klasik, tapi ada alasannya, ngenyangin, bergizi, dan gampang dicerna. Sering-sering makan daging merah yang berat pas malam itu bukan cuma soal nggak nyaman sesaat kayak kembung atau tidur nggak nyenyak, tapi bisa nyumbang ke risiko kesehatan jangka panjang yang lebih serius. Kalau kamu terus-terusan maksa sistem pencernaan kerja lembur pas jam istirahatnya, kamu bikin stres kronis di organ dalammu. Lama-lama, kebiasaan ini bisa nyebabin macam-macam gangguan pencernaan. Asam lambung kronis, kalau nggak diurusi, bisa jadi kondisi lebih serius kayak esofagitis, atau bahkan Barrett's esophagus, yang bisa jadi awal kanker kerongkongan. Selain di pencernaan, efek ke metabolisme juga perlu diperhatiin. Makan porsi besar, tinggi kalori, apalagi yang banyak lemak jenuhnya kayak di daging merah, pas malam-malam, bisa ganggu kemampuan badan ngatur gula darah dan insulin. Penelitian nunjukin kalau makan malam-malam bisa ganggu toleransi glukosa dan nurunin sensitivitas insulin, apalagi kalau makanannya berat dan banyak lemak. Lama-kelamaan, pola ini bisa ningkatin risiko kena diabetes tipe 2. Peringatan buat nggak makan daging merah malam-malam itu bukan cuma tren sesaat atau mitos orang tua dulu. Ini anjuran yang makin sering diulang sama banyak ahli kesehatan, termasuk dokter, ahli diet terdaftar, dan spesialis tidur. Para ahli ini ngasih saran berdasarkan pemahaman yang makin berkembang soal fisiologi manusia, krononutrisi, dan gimana jenis makanan beda-beda dicerna. Dokter ahli pencernaan misalnya, sering nyaranin pasien yang punya masalah asam lambung, GERD, atau IBS buat ngehindarin makanan berat dan berlemak, kayak daging merah, minimal 3 jam sebelum tidur. Ahli gizi dan dietisian selalu nekenin pentingnya cokin pola makan kita sama ritme sirkadian alami tubuh. Mereka jelasin kalau badan kita itu paling siap buat nyerna makanan dan nyerap nutrisi pas kita lagi aktif. Pas hari makin malam, proses metabolisme kita otomatis melambat. Makan makanan yang rumit dan butuh banyak energi buat dicerna, kayak daging merah pas fase mau istirahat ini, bisa ganggu ritme itu. Banyak ahli gizi nyaranin buat front-loading kalori dan protein. Artinya makan sebagian besar kalori dan makanan berat di awal hari, terus makan malamnya yang lebih ringan dan gampang dicerna. Emang sih, kadang kita mikir makan steak malam-malam itu cuma sekali-sekali aja, penyimpangan kecil dari gaya hidup sehat. Tapi kenyataannya, pola makan nggak sehat yang terus-terusan, kayak sering makan daging merah deket jam tidur, bisa micu rentetan efek negatif, kayak efek domino yang pelan-pelan ngerusak kesehatan kita. Domino pertama yang jatuh, biasanya kenyamanan pencernaan kita, kayak yang udah dibahas, jadi kembung, banyak gas, dan asam lambung naik. Rasa nggak nyaman ini langsung ngejatuhin domino berikutnya, kualitas tidurmu. Semalaman perut nggak enak pasti bikin tidur nggak nyenyak, nggak seger, besoknya jadi capek dan gampang marah. Ini bukan cuma semalam doang nggak enak tidur, bisa jadi siklus yang terus berulang. Kalau kurang tidur jadi kronis, domino 3, energi dan fungsi otak kita di siang hari mulai goyah. Kurang tidur yang berkualitas itu ganggu konsentrasi, ingatan, kemampuan ngambil keputusan, dan mood. Kita udah ngebahas panjang lebar alasan kenapa daging merah yang menggoda pas malam-malam itu mungkin bukan teman terbaik buat badan kita yang lagi siap-siap istirahat. Mulai dari kerja berat yang dipaksain ke pencernaan kita yang lagi melambat, potensi ganggu tidur nyenyak, sampai risiko kesehatan jangka panjang yang lebih serius. Buktinya nunjukin kalau waktu itu penting banget, apalagi buat makanan berat. Ini bukan buat nakut-nakutin atau ngasih aturan makan yang kaku dan gak asik. Tapi, ini buat ngasih kamu ilmu, biar bisa milih makanan yang pas sama ritme alami badan dan dukung kesehatanmu. Anggap aja ini panduan ramah buat bantu kamu milih makanan dengan lebih bijak. Jadi, apa nih intisarinya? Apa yang boleh dan gak boleh buat makan malammu? Utamain sumber protein yang lebih ringan dan gampang dicerna kayak ikan, unggas, atau pilihan nabati buat makan malam, apalagi kalau makannya 3-4 jam sebelum tidur.
Usahain selesai makan malam utama minimal 3 jam sebelum kamu rencana tidur, biar pencernaan punya cukup waktu buat kerja. Dengerin badanmu. Kalau kamu ngerasa berat, kembung, atau asam lambung naik abis makan sesuatu, catat dan ubah pilihan atau waktunya.